Upaya proses evakuasi terhadap 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang di Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah telah memasuki hari ke-6. Tim gabungan fokus untuk melakukan pengeringan atau penyedotan air yang menggenangi sumur galian tambang. Tim mengerahkan lebih dari 25 alat pompa sedot air dan dioperasikan di sumur galian tambang yang ada di area pertambangan. Tim gabungan juga telah melakukan pembendungan di aliran sungai yang mengalir di wilayah atas area pertambangan. Diharapkan dengan berbagai upaya ini dapat mengurangi debit air yang masuk ke dalam sumur utama atau sumur Bogor dan sumur dapat segera mengering, sehingga upaya evakuasi lanjutan dapat dilakukan secara maksimal. Lalu bagaimana proses evakuasi 8 petambang di hari ke-6 ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko di Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, hari ke-6 pencarian, lalu bagaimana dengan kondisi ketinggian air di dalam sumur galian dan apakah sudah mulai surut? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Bahwa hari ini memang hari ke-6 ya dari upaya proses evakuasi terhadap 8 petambang yang terjebak dalam sumur galian tambang emas ilegal di Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Dan ya upaya-upaya pengeringan atau penyedotan terhadap sumur utama yang menjadi lokasi terjebaknya 8 petambang tersebut masih terus dilakukan. Di samping itu juga penyedotan dilakukan juga di sumur-sumur galian tambang yang berada di sekitar wilayah tambang. Hal itu memang dilakukan agar resapan air atau debit air yang masuk ke sumur utama sumur Bogor ini dapat berkurang, Juno, seperti itu. Dan ketinggian air memang sempat berkurang, yaitu fluktuatif antara 1 sampai 3 meter. Tapi ketika debit airnya memang meninggi besar kembali, sumur akan kembali tergenang kembali sehingga 3 meter atau 13 meter dari bibir sumur, begitu, Juno. Ya Bayu, lalu apa saja kendala dan sampai kapan upaya evakuasi ini akan dilakukan? Iya, kendala terbesar yang dihadapi oleh tim gabungan ini memang debit air ya atau genangan air yang berada dalam sumur utama ini. Di samping itu juga kondisi sumur yang begitu sempit yang hanya berukuran sekitar 1 kali 1 meter saja vertikal ke bawah, dan juga ada lorong-lorong horizontal yang menyamping, dan itu yang belum diketahui juga ya di kedalaman berapa dalam para petambang tersebut terjebak. Namun diperkirakan di kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter di bawah tanah, begitu, Juno. Dari samping itu pencarian memang akan dilakukan sesuai standar menurut Basarnas sendiri, dilakukan sampai hari ke-7, dan belum ada informasi ketika nanti hari ke-7 memang belum mendapatkan hasil sesuai harapan akan ada perpanjangan lagi. Memang kami belum mendapatkan informasi seperti itu, Juno. Ya, kita harapkan hingga hari ini ada titik terang dan sehingga dapat dievakuasi para petambang. Ada 8 petambang yang berada di sumur galian di Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih terhadap jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko dari Banyumas, Jawa Tengah. Para keluarga korban petambang Banyumas asal Bogor, Jawa Barat mendatangi lokasi tambang emas. Keluarga 8 petambang yang masih terjebak di dalam lubang tambang emas di Desa Aji Barang, Kabupaten Banyumas bakal mengikhlaskan jika para korban tidak bisa diselamatkan. Proses evakuasi terhadap 8 korban petambang emas ilegal di Banyumas sampai dengan hari Minggu kemarin belum membuahkan hasil. Pihak keluarga mengaku telah mengikhlaskan apabila seluruh korban nantinya tidak dapat dievakuasi. Apalagi pihak keluarga yang datang langsung ke lokasi melihat kondisi sumur yang masih belum memungkinkan untuk mengevakuasi seluruh korban. Pihak keluarga dari Bogor sudah mengikhlaskan ya ketika mereka tidak terrealisasi kan gitu. Jadi tidak terangkat kan gitu. Hari ini tim gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri masih berupaya untuk mengevakuasi 8 petambang tersebut. Namun kendala banyaknya debit air di galian tambang tersebut membuat tim gabungan mengalami kesulitan. Beberapa upaya pun sudah dilakukan, di antaranya membendung air sungai yang mengalir di sekitar tambang dan menambah pompa-pompa air. Namun hal tersebut tidak bisa mengendalikan air yang berada di galian tambang yang menghambat evakuasi.
hari ini kita kerahkan tetap di 6 worksite. Untuk dengan catatan beberapa worksite memang sudah kita nyatakan clear ya. Clear dalam arti diyakini bahwa sumur-sumur tersebut tidak ikut memberikan debit air tambahan kepada sumur galian di mana korban terjebak. Nah, dan alat-alat deteksi kami pun sudah kami gunakan, alat deteksi pergerakan, namun memang dikarenakan di bawah ini tertutup dengan air sehingga hasil dari alat deteksi itu tidak maksimal. Demikian. Perwakilan keluarga 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang bersama dengan Forkompimda Kabupaten Banyumas menggelar rapat tertutup di posko Basarnas kemarin. Usai pertemuan, Bupati Banyumas Ahmad Hussein dengan tegas menyatakan lahan tambang tersebut ditutup dan tidak diperbolehkan ada aktivitas penambangan lagi. Hussein menambahkan, meski belum membuahkan hasil, tim SAR gabungan telah berusaha semaksimal mungkin. Upaya evakuasi akan tetap dilakukan sesuai prosedur hingga 7 hari. Ya, otomatis kami Forkompimda terbatas, saya, Pak Kapolresta dan Pak Dandim itu saat ini sudah sepakat bahwa ini harus ditutup total dan tidak boleh ada lagi kegiatan seperti ini. Kita akan tetap berusaha sesuai SOP, yaitu 7 hari ini, masih ada 2 hari lagi, kita akan tetap berusaha untuk mengevakuasi. Proses evakuasi sulit dilakukan karena lubang yang kecil dan penuh air. Lubang galian tambang emas ini sedalam 70 meter. Para petambang terjebak dalam lubang galian karena air muncul dari dalam lubang galian dan membuat tanah longsor hingga menutup akses keluar petambang. Diperkirakan, para petambang terjebak di kedalaman 45 meter di bawah tanah dan terendam di dalam air. Para petambang juga diprediksi berada pada bagian galian horizontal. Tim Liputan, Kompas TV.